الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan membagikan sebuah amalan yang benar-benar di luar nalar manusia. Amalan yang telah terbukti dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga para salaf sahih. Ini bukan sekedar teori, tetapi praktik nyata yang diamalkan oleh orang-orang terdahulu dan mendatangkan keberkahan yang sangat luar biasa. Kisah nyata dari zaman dahulu. Yang pertama, kita mulai dari kisah Abdurrahman bin Auf, dari miskin menjadi dermawan terbesar. Sahabat beriman yang Allah muliakan, marilah kita lihat kisah nyata dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang ketika pertama kali hijrah ke Madinah sama sekali tidak memiliki apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan beliau dengan Sa'ad bin Rabi' yang kaya raya. Sa'ad bin Rabi' berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai saudaraku, aku adalah orang terkaya di Madinah. Aku akan bagi 2 hartaku untukmu, dan aku punya 2 istri, pilih salah satunya." Namun Abdurrahman bin Auf menjawab dengan penuh keyakinan, "Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Tunjukkan saja kepadaku jalan ke pasar." Yang dia lakukan sangat sederhana. Dia meminta keberkahan kepada Allah dan langsung berusaha. Adapun amalan rahasia dari Abdurrahman bin Auf adalah, dalam riwayat yang sahih, Abdurrahman bin Auf memiliki amalan khusus setiap hari. Yang pertama, membaca surah Al-Waqiah setiap malam dengan penuh khusyuk. Yang kedua, berdoa dengan doa khusus yang akan saya ajarkan. Yang ketiga, bersedekah meski dalam kesulitan. Yang keempat, istighfar tanpa henti. Hasilnya, dalam hitungan bulan, beliau menjadi pedagang yang sangat sukses. Dan ketika beliau meninggal, hartanya begitu banyak sampai para ahli waris kesulitan menghitungnya. Kisah lain yang sangat menakjubkan adalah Imam Ahmad bin Hambal. Suatu ketika, beliau dalam kesulitan ekonomi yang sangat berat. Istrinya sudah tidak punya apa-apa untuk memasak. Imam Ahmad berkata kepada istrinya, "Sabarlah, aku akan sholat hajat dan berdoa kepada Allah." Beliau melakukan amalan yang sama persis dengan yang akan saya ajarkan. Tidak sampai 3 hari, ada seorang pedagang kaya yang bermimpi diperintahkan untuk memberikan sejumlah uang kepada Imam Ahmad. Pedagang itu datang dan memberikan uang yang sangat banyak. Amalan rahasia yang sudah terbukti ampuh adalah yang pertama, surah Al-Waqiah, yaitu kunci kekayaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan pernah miskin selamanya." Hadis riwayat Ibnu Sunni. Adapun cara mengamalkannya adalah baca setiap malam setelah sholat Isya. Dengan penuh keyakinan dan khusyuk, renungkan artinya tentang kekuasaan Allah dalam memberikan rezeki. Amalan yang kedua adalah doa mustajab Abdurrahman bin Auf. Setelah membaca Al-Waqiah, maka berdoalah, "Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba la ilaha illa anta Allahumma rzuqni min fadlika wa rahmatika
fa innahu la yamliku ma'aka ghairuka syai'a, yang artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perjanjian dan janji-Mu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang telah aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ya Allah, berilah aku rezeki dari karunia dan rahmat-Mu, karena tidak ada yang memiliki sesuatu bersamamu selain Engkau. Adapun amalan yang ketiga adalah istighfar 100 kali. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud. Cara mengamalkannya adalah setelah baca doa di atas, lanjut dengan baca istighfar 100 kali. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian yang keempat adalah membaca salawat Nabi 100 kali. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali pada hari Jumat, Allah akan memenuhi 100 hajatnya. Hadis riwayat Tabrani. Salawat yang sangat dianjurkan adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kelima adalah membaca surah Ar-Rahman, pembuka pintu rezeki. Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu memiliki pengantin, dan pengantin Al-Quran adalah surah Ar-Rahman. Hadis riwayat Baihaqi. Adapun cara mengamalkannya adalah baca setiap pagi setelah subuh, fokus pada ayat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Kemudian renungkan betapa banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan. Kemudian yang keenam, doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Doa yang pernah dipanjatkan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam Quran surah An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin, yang artinya, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Adapun amalan yang ketujuh adalah surah Al-Muzammil ayat 20. Rahasia kekayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat ini tentang perdagangan dan mencari karunia Allah di muka bumi. Para ulama mengatakan ayat ini memiliki kekuatan khusus untuk melancarkan rezeki. Adapun cara mengamalkannya, baca ayat 20 dari surah Al-Muzammil 7 kali setelah maghrib, sambil membayangkan usaha yang halal dan berkah. Kemudian amalan yang ke-8 adalah doa Nabi Musa alaihissalam untuk rezeki. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan apa saja yang Engkau turunkan kepadaku. Doa ini sangat ampuh karena mengakui kebutuhan total kepada Allah. Amalan yang ke-9 adalah sholat duha, jaminan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda,
Barang siapa yang mengerjakan sholat duha dengan konsisten, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan, dan Allah akan mencukupkan rezekinya hingga sore hari. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun cara mengamalkannya adalah minimal 2 rakaat dan maksimal 8 rakaat. Waktu setelah terbit matahari hingga menjelang zuhur. Setelah salam, berdoa untuk kelancaran rezeki. Yang ke-10 adalah tasbih Fatimah. Amalan sederhana, berkah besar. Rasulullah SAW mengajarkan kepada Fatimah radhiyallahu anha. Yang pertama, membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Rasulullah SAW bersabda, amalan ini lebih baik dari seorang pembantu dan akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Amalan yang ke-11 adalah surah Al-Fatihah 41 kali. Para ulama menyebutkan bahwa membaca surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali dengan niat tertentu akan sangat mustajab. Cara mengamalkannya adalah setelah subuh atau sebelum tidur, baca Al-Fatihah. Dibaca 41 kali dengan penuh keyakinan. Akhiri dengan doa memohon untuk kelancaran rezeki. Yang ke-12 adalah istighfar dengan formula khusus, yaitu Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang istiqomah dengan istighfar ini, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ke-13 adalah doa setelah azan. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'atah innaka la tukhliful mi'ad. Setelah baca doa ini, berdoalah untuk kelancaran rezeki. Rasulullah SAW bersabda, doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Rahasia kekuatan amalan ini adalah berdasarkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Hud ayat 3, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kepadamu kesenangan yang baik sampai waktu yang ditentukan dan memberikan kepada tiap-tiap orang yang berbuat baik balasan keutamaannya. Berdasarkan hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba berkata, la haula wa la quwata illa billah, melainkan Allah akan memberikan obat untuk 99 penyakit yang paling ringan adalah rasa khawatir. Hadis riwayat Hakim. Adapun syarat dan etika dalam beramal. Yang pertama, niat yang benar. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk pamer atau ria, untuk kemaslahatan diri dan keluarga. Kemudian wudhu dan bersuci. Pastikan dalam keadaan suci, menghadap kiblat dan tempat yang bersih. Kemudian yakin pada kekuasaan Allah, tidak meragukan sedikit pun, pasrah pada kehendak Allah, dan tetap berusaha serta ikhtiar. Kemudian konsisten dan istiqomah. Lakukan setiap malam, jangan putus sehari pun, minimal 40 hari berturut-turut. Tanda-tanda amalan diterima berdasarkan pengalaman para ulama dan orang-orang soleh. Yang pertama, mimpi baik, sering bermimpi indah. Yang kedua, ketenangan hati, tidak gelisah soal rezeki. Yang ketiga, pintu rezeki terbuka dari arah yang tidak disangka. Yang keempat, kemudahan dalam segala urusan. Yang kelima,
bertambahnya rasa syukur. Kisah nyata di zaman modern. Kisah seorang pedagang kecil. Seorang pedagang kecil di Damaskus, Syria, mengamalkan amalan ini selama 40 hari. Awalnya dia hanya berjualan kue keliling kampung. Setelah konsisten beramal, ada seorang pengusaha besar yang melihatnya dan langsung menawarkan kerjasama. Kini dia memiliki pabrik kue terbesar di kota tersebut. Testimoni seorang petani. Seorang petani di Jawa yang hartanya habis karena gagal panen mengamalkan doa ini setiap malam. Tidak sampai 3 bulan, ada program pemerintah yang memberikan modal usaha kepada petani. Dia terpilih dan kini memiliki lahan yang sangat luas. Saudaraku yang beriman, ini bukan sihir atau klinik. Ini adalah amalan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis sahih. Para ulama salaf telah membuktikan keampuhannya. Kini giliran kita untuk mengamalkannya. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Marilah kita mulai dari malam ini. Jangan tunda lagi. Rezeki yang Allah janjikan sudah menanti. Tinggal kita yang harus berusaha dan terus berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa share ke saudara-saudara lain agar mereka juga mendapatkan manfaatnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.